Itu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kau sibuk urus apologet ya, Tuhan Yesus biar lu pada tahu ya. Pegang kuasa, dia selalu Rasid. Masih belum tobat. Ya gimana? Apa? Malam ini saya janjian dengan RK. Nah, silakan. apa? Kalau memang sudah dengan RK ya udah. Kukira nanti kau banyak alasan. Lanjutlah dengan RK. Apa itu? Enggak, RK enggak ada. Sudah pasti takut. Kan husnuzon aja sebagai Islam. Kalau nggak takut mungkin mati, kan gitu. Sekelas kau yang model AI gini RK takut? Sekelas saya modal AI, ya sudah kalau saya dikatakan modal AI. Gimana? Yang modal jari gini RK takut? Iya. Saya modal begini. Modal begini kan? Pikirkan coba. Sekelas saya yang nggak punya pendidikan mungkin di matamu, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak sekolah, RK takut. Buktinya nggak ada. Bahkan saya bikinkan pamflet, tidak ada. Kenapa? Yakin? Apa? Temanya? Terserah. Mau tema apa? Kalau saya lu janjian sama RK tema, apa temanya? Temanya sama. Kalau saya sih kalau sudah habis semua saya bal-balin, nanti rampung sampai ke sini. Sekarang gilirannya RK, nanti bom, terus siapa tuh? Nah, nanti mulai lagi. Kan Anda sudah kena kan? Mengenal Tuhan melalui kitab suci, tapi Anda akalnya memang nggak nyampe karena Anda nyebutnya Nabi Muhammad, sedangkan kita gitu. Nah, saya juga mau coba nih RK nih. Apakah sekelas RK yang pintar ini sama seperti Anda yang berusaha masuk ke Nabi Muhammad, padahal kita mengenal Tuhan melalui kitab suci. Sama seperti Anda lah, gitu kan? Kita berbicara mengenal Tuhan melalui kitab suci, Nabi Muhammad yang diserang. Saya nggak tahu apakah Anda tahu namanya tema atau gimana, saya nggak tahu. Mungkin gitu. Mengenal kitab suci, mengenal Tuhan melalui kitab suci, gitu. Jadi tema lu hanya tentang Daniel itu? Bukan Daniel. Bahkan saya tunjukin AI gitu. Astaga, masih itu aja. Kenapa? Terima tidak? Enggak terima ya? Itu aja. Enggak, beda. Temanya satu, cuman cara ngebal-balinnya beda. Jadi nggak berkembang gua sekelas beginian yang katanya entah apalah itu kan, sekelas beginian saya kasih itu. Terus nanti sekelas ini kayaknya ngasihnya yang ini aja lah. Sekelas ini yang ini aja lah gitu. Kan saya Islam, ingat saya Islam. Ini kualitas kalian. Jadi saya tahu. Iya, dengerin. Ini saya Islam, ingat. Kami Islam, kami Muslim. Nah, makanya tahu caranya. Oh, modelan kayak gini kasih yang ini aja lah. Modelan kayak gini, kita lihatlah kapasitas otaknya, kasih yang ini aja lah gitu. Jadi saya sebagai Islam tahu. Oh, kelas kayak begini, kasihnya yang gini aja lah. Kelas yang kayak gini, kasihnya gini aja lah. Jadi nggak usah serius-serius amat. Enggak. Jadi saya pribadi tuh kayak menganggap kayak ya udahlah, hiburan aja lah udah. Kecuali kalau ada yang naik, orang awam, diskusi yang baik dan benar, bertanya secara laki-laki gentle, tapi betul-betul niat ingin belajar, baru. Kira-kira kebenaran apa yang Anda inginkan? Kalau lu hanya lawan Kitun aja, Kitun yang anak kecil aja lu udah begitu. Sudah pernah lihat kalau lu mau lawan kelas gua?
Iya. Makanya gue bilang, Teman-teman, lu hanya jawab aja. tepuk tangan buat kemarin, Robert, udah teman-teman. nggak ada. Tepuk tangan buat Robert. Robert itu orang keren, dia jago, dia kelasnya tinggi, hebat dia dalam diskusi. Tepuk tangan. Makasih. Ya, memang kalau saya udah teruji, ya. Siap. Saya pun tahu bahwa saya dengan profesi saya sudah terbiasa. Iya, Jadi terbiasa. dengarkan, Robert, gini. Kalau saya sudah biasa. Jadi kalau kau memang yang namanya memuji saya nggak perlu membanggakan diri lagi karena memang itu sudah menjadi hal yang biasa bagi saya. Memang siap, tepuk tangan. Saya selalu yang percaya katakan amin. Thank you. Udah. Robert, Udah ada tepuk satu tangan hal ini yang udah saya berikan penghormatan, berarti harus kabur. Iya, harus ya, benar. Karena kita Islam, kalian paham kan? Tapi nggak apa-apa. Seorang beliau sekelasnya yang tadi barusan dia katakan, ya dia nggak paham sarkas itu apa, tapi nggak apa-apa. Gini, boleh nggak saya tantangin seluruh Kristen deh, saya tantangin, bisa nggak seperti Islam pada umumnya ketika ngupload video tidak ada yang dipotong-potong? Cuma nanya, bisa nggak gitu? Dipotong apa? Dipotong-potong itu apa, bro? Enggak, cuma nanya, merasa nggak motong-motong, Dipotong-potong apa yang dipotong-potong? Enggak, saya nanya, kalau Kristen mengambil narasi Islam yang salah ngomong atau salah kata atau part-part yang tidak ada pembelaan, cuman seakan-akan menceramahi Islam. Nah, bisa nggak Kristen itu kalau habis diskusi kan, kayak saya nih, kalau saya kan punya konten kreator nih khusus, dan konten kreator saya bilang jangan sampai seakan-akan orang ini menjelaskan atau saya menjelaskan apa yang Anda maksudkan, ngomong to the point. Apa? Enggak gini, jangan emosi. Saya tahu kamu menjelaskan tentang konten kreator. Kayak gini nih, kalau ngamer mulu. Kau ngomong apa? To the point. Cuma kalau mau gede-gedean ya elah, janganlah kayak gitu. Kalau mau gede-gedean mah gampang banget. Kalau mau gede-gedean tinggal didorong songkat gua. Saya nanya Anda itu to the point. Iya, makanya apa yang kau inginkan? Lu ngomong tadi gue dengerin, gue sabar dengerin. Gue ngomong lu nggak sabar. Lu nuduh. Sekarang malah lu ngomong suatu hal. Nah, ada tidak yang berani kayak ngupload video full gitu tanpa memotong-motong? Itu banyak kalau di YouTube itu. Banyak, semua di YouTube banyak itu. Siapa? Lo Anda tinggal cari aja Mata Pisau tuh semua. Full ya, saya videonya. Saya nanya di TikTok. TikTok kau tunjukkan salah satunya. Enggak, apa tuh? Kenapa? Contoh yang dipotong-potong tuh yang mana? Merugikan Islam gitu, silakan. Oh enggak. Islam nggak akan pernah rugi kok. Cuma nanya, bisa apa enggak? Islam tidak akan pernah rugi sampai kapanpun, Alberto. Camkan itu. Kamu harus belajar camkan. Islam tidak akan pernah rugi. Karena Islam tadi lu protes. Gue heran nih. Jadi apa yang sebenarnya kalau memang tidak merugikan? Terus ngapain lu protes? Emosian. Enggak, jangan. Gue nggak tahu narasi tujuan lu ngomong. Kalau bisa jangan dipotong-potong. Ya sudah, itu di YouTube semuanya panjang itu. Ya sudah. Ya. Wih, saya salah nih. Ya udah, saya salah. Kan simpel kan? Nah, begitu dong. Bagus kalau udah mengakui. Siap. Udah. Jadi gimana? Saya lagi nungguin RK nih. Kalau Anda ya antri, nanti saya kasih tema atau silakan siapkan tema yang Anda kuasai. Siapkan tema yang Anda kuasai, siapkan diri Anda, baru siapkan mental biar nanti tidak seperti kemarin. Diskusi 5 menit lemes gitu kan. Maksudnya nggak enak lah. Saya nggak enak sebagai pengacara hebat dalam berargumen di depan meja sidang atau apa segala macam, diskusi lintas agama lemes, nggak enak saya gitu. Jadi siapkan mentalmu. Iya, karena datamu, pertanyaan satu aja. Next time. Gini, saya tuh heran kalau saya bertanya, ada nggak? Pasti. Allah mengatakan dirinya ada di dalam Quran. Pasti. 3 kali kau tidak menjawab, bagaimana saya mau melanjutkan? Coba gue tanya itu aja, kamu sampai hari ini pun tidak pernah memberikan dalil bahwa Allah tuh ada. Ya udah,
Gimana mau bahas Allah kalau Allahmu tidak pernah ada, Rasid? Jadi coba kau kasih satu dalil dalam Quran bahwa Allah mengatakan dirinya ada. Dia tidak pernah menampakkan diri dan tidak pernah mewujudkan diri memang. Kasih tahu kalau dia ada dulu, bukan tentang menampakkan. Menampakkan itu berbeda. Dengan cara dia mengatakan di surah Fussilat ayat 53, silakan baca. Kau kasih dalil yang sama, tidak menjawab apa-apa itu Fussilat 53 itu. Ya sudah, kan kafir nih yang nanya. Kalau kafir yang nanya, masa iya gue yang harus beban hidup kok? Tugas saya hanya menyampaikan kebenaran. Lu terima ya syukur, gak terima ya bodo amat. Kan gitu. Masa ya diskusi lintas agama maksa? Al-Quran itu dijelaskan. Gini. Ini kan klaim. Ini kan Allah mau klaim. Ini kan klaim nih. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Ya orang udah gede mau diajarin kayak anak TK kan gak masuk akal. Loh ini Allahmu tidak pernah mengatakan dirinya ada. Bagaimana dia mau ngaku? Pengacara lagi katanya. Katanya pengacara sudah gede kayak begini. Justru karena saya pengacara, makanya saya nanya. Kalau pengacara itu bukan omong-omong aja, pembuktian, beban pembuktian itu. Kalau Allah, buktinya tunjukkan mujizatnya. Loh, Allahmu tidak pernah memberikan suatu mujizat tanda-tanda. Ya kan pengacara, bayangkan pengacara, Allah membuktikan mujizat katanya. Pengacara. Lo minimal dari Nabi lu aja nggak ada. Ya kalau ngomong yang bener dulu. Masa mana mujizat Allahmu? Masa Allah menunjukkan mujizat kan agak pengacara. Lo kalau Allah nggak menunjukkan mujizatnya melalui yang namanya nabinya, terus apa? Sejak kapan ada Tuhan menunjukkan mujizat? Kan pengacara. Loh, bangsa Israel itu mujizat Allah atau bukan? Bukan mujizat Allahmu. Coba bangsa Israel katanya mujizat Allah bukan pengacara. Ingat ya, dia pengacara. Iya, itu aja. Pengacara. Ya kita ini aja nggak ngerti. Berat kalian ini, makanya kalian otaknya berbanding terbalik. Kalau ditanya Allahmu ada nggak? Ada nggak Allahmu pernah mengatakan dia ada? Tidak ada. Giliran kalian mengatakan bahwa mana Yesus mengatakan dia Tuhan sembahlah aku. Allahmu saja mengatakan dia ada saja tidak. Innani anallaha la Tuhan kami nyata. Mana? Tunjukkan dalilnya. Mana? Tunjukkan dalilnya, bukan omon-omon. Aina ana itu apa? Nah, kan tunjukkan dalilnya. Pengacara. Ini makanya kalau kita cara membuktikan seperti ini ya aduh, lemah sekali kalian. Gimana saya bisa bicara dengan orang yang ngomong mana mujizat Allahmu? Kan pengacara kayak begini. Lo memang mujizat Allah lu tidak pernah ada. Malah dipertegas mujizat Allahmu katanya tidak pernah ada. Pengacara. Ini pengacara yang penting apa mujizat yang Allah mula bisa lakukan. Pengacara ngomong mana tanda-tanda Allah apa? Pengacara nih. Ini loh, Allahmu nggak pernah punya mujizat kan? Bener nggak? Oh, hanya ketawa-ketawa aja.
Kasihan sekali. Hanya satu ayat ini kami akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda. Gimana saya mau melawan orang dengan serius ketika ada saya tidak boleh bercanda karena di sini ada pengacara, saya harus menghormati pengacara. Pengacara mengatakan tunjukkan mujizat Allahmu. Pengacara yang minta mujizat Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau tidak ada mujizat apa yang bisa dibuat oleh Allahmu? Dipertegas lagi dong sama dia. Terus katanya kalau Allah tidak punya mujizat, terus apa? Mujizat Allah katanya. Tuh apa? Kalau Allah nggak pernah punya mujizat, apa yang bisa kau banggakan dari Allah dan Muhammad? Saya sarankan Allah di negeri Mekah ini bisanya apa? Hanya siapin ini. Saya ajarkan kepada kamu, wahai pengacara, belajar anak-anak ini. Kenapa dikatakan mujizat begitu? Belajar dulu wahai pengacara. Ini anak-anak ini pinternya minta ampun. Aduh, mujizat. Biar nggak hanya sekedar omong-omong doang. Hayalan saja. Tuhannya pernah menampakkan diri, tapi mereka tidak pernah melihatnya, bahkan tidak tahu mana foto aslinya. Yang ngomong siapa? Pengacara. Innani anallaha la ilaha inna fa'budu wa qimis salata lizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Allahu Akbar. Giliran ditanya Allahmu ada atau enggak, di mana dia mengatakan dia ada, tidak pernah ada. Sudah dijawab. Loh, dia ngomong dia ada saja tidak pernah ada. Iya, siap Pak pengacara, siap. Iya makanya. Tidak pernah ada, hanya menjanjikan halal kayak gini lagi. Innani anallaha la ilaha illa ana wa'budu wa qimis. Ulang lagi. Zikri. Ulang lagi, itu lagi. Itu lagi. Makanya Pak pengacara, ingat apa yang Anda minta. Di mana Tuhan yang pernah menyatakan diri? Lah ini Tuhan yang pernah menyatakan diri. Sesungguhnya Allah mengatakan dia ada saja tidak ada. Maka sembahlah aku. Pak pengacara bertanya, dijawab, nggak tahu jawabannya kayak gimana, maunya sesuai nafsu. Pengacara. Ini memang berat ini. Berat, ya memang berat. Memang berat. Saya sangat berat melawan Anda. Anda sebagai pengacara luar biasa, berat sekali. Berat sekali pengacara. Berat. Mencari. Tunjukkan mujizat Allahmu. Pengacara minta mujizat Allah. Mujizat Allah dia minta. Tunjukkan mujizat Allahmu. Lah, dikata Tuhan gue bertulang belakang kali. Dikata Tuhan gue punya lato-lato kali. Masa ada sekelas pengacara minta tunjukkan mujizat Allahmu? Lah, Tuhan gue kagak berbulu. Karena Allahmu hayalan saja. Hayalan saja. Ternyata dia tidak ada. Itulah kalian, hayalan saja. Biarin. Emang gitu.
gitu kalau bir bintang emang gitu. Sayup ini apa? Ngegantung. Biar dia seneng. Jadi biar dia tahu kalau tidak punya apa yang dia hayalan, lihat, ini biar apa yang dia kejadian lihat dia akan peristiwa yang sukar dijangkau kemampuan akal manusia, ya. Makanya arti mujizat itu saja kalian nggak ngerti. Baru dicari sekelas makhluk begini, katanya pengacara, baru dia cari apa itu. Makanya mujizat. jangan kebanyakan hayalan. Gua nggak bayangkan kalau ini Musa. Ini kenapa dipakai bukan Nabi Nuh, tetapi Musa di sini. Nih, KBBI mencatat kejadian peristiwa ajaib yang sukar dijangkau kemampuan oleh akal manusia. Dengan Allah, Nabi Musa dapat membelah laut dengan pukulan tongkatnya. Kenapa bukan Muhammad? Kamu tahu nggak mujizat itu apa? Jawab. Kenapa? Kamu tahu nggak mujizat itu apa? Pemberian tuh hadiah bukan mujizat. Astaga, kalian dari mana? Kau percaya pada OB? Hah? Kau percaya pada OB? Mujizat itu pemberian, itu hadiah. Astaga, pantas pelongo kali. Mujizat itu adalah pemberian. Aduh, berat kalian ini. Astaga, berarti kalau orang kasih yang namanya sepatu, orang kasih gift, itu namanya mujizat. Teman-teman kasih mujizatnya dong. Teman-teman kasih mujizatnya dong. Astaga, memang plongo. Percaya pada OB. Ini mawar-mawar ini mujizat. Pantas kalian seperti ini. Oh, ini mujizat. Ini semua mujizat yang dikasih ini, pemberian ini. Hah? Astaga. Ini semua yang diberikan ini mujizat. Astaga. Ini semua yang diberikan mujizat, guys. Oh, so sweet. Teman-teman, thank you buat mujizatnya. Thank you buat mujizatnya. Sudah. Thank you buat mujizatnya, teman-teman semua. Sudah ngomongnya. Thank you. Kira-kira berani menjawab pertanyaan saya satu? Bisa? Panik, mau kabur. Boleh saya bertanya? Ayo Pak Pengacara, boleh saya bertanya? Kenapa tiba-tiba mau bertanya? Dari tadi kau bertanya, tanya aja. Ya mana saya bertanya? Di mana saya bertanya? Takut. Bilang aja kalau takut nggak apa-apa. Saya diem kayak tadi. Saya diem. Boleh saya bertanya? Udah kau diam. Biar ku jelasin. Oke. Kenapa takut ditanya? Dia pengacara takut ditanya. Takut ditanya. Tadi kau bilang kau mau diam. Ini kita selesaikan dulu mujizat ini. Kemakan omongannya. Itulah Kristen. Takut kemakan omongannya. Gue biarin ngebaca. Gue biarin ngomong. Oh, gift itu mujizat karena pemberian. Pengacara disamain tentang pemberian yang namanya mujizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, mau disamain dengan gift pengacara. Sekelas pengacara, bayangkan. Ini sekelas pengacara. Allah memberikan mujizat. Mujizat itu pemberian. Astaga. Begitu. Allah memberikan mujizat. Mujizat adalah pemberian. Biar dia pilih. Ada pengacara ngomong begini. Mujizat adalah pemberian, guys. Setiap hadiah itu mujizat. Aduh. Gimana saya mengatakan percaya pada OB-nya.
Di mana saya mengatakan setiap pemberian itu mujizat? Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo jawab. Di mana saya mengatakan? Tadi kau bilang apa? Mujizat itu apa? Mujizat itu apa? Di mana saya katakan setiap mujizat tadi apa kau bilang? Hei. Di mana kata-kata mujizat? Mujizat itu artinya apa? Setiap. Di mana kata-kata saya setiap? Tadi kau bilang pemberian kan? Pemberian kan? Di mana kata-kata saya setiap? Mulai mau bantah. Tadi dia ngomong sendiri. Mujizat itu apa? Pemberian Allah kepada nabinya. Pengacara. Pemberian. Mujizat itu katanya mana mujizat Allahmu? Kan pemberian Allah kepada nabinya. Hadiah. Ya kak gatel ya kan? Kan pengacara gatel ya kan? Aduh, kasihan sekali. Pantas kalian ini kosakata nggak ngerti nih. Membuktikan itu aja susah pemberian. Banyak kafir-kafir kepanasan di bawah. Rasid kecil sonmu. Tidak mungkin. Aduh. Tidak mungkin. Hadiah itu mujizat. Membeli apa yang saya punya untuk memfasilitasi. Hadiah itu mujizat. Masa mujizat? Kejam sekali. Hadiah itu mujizat. Dikata Tuhan, makanya kalian kebanyakan hayalan saja. Wahai Robert pengacara, Tuhan saya hayalan saja. Tidak bisa kamu bertanya hayalan saja. Mujizat itu pemberian. Merinding gua. Ih, najis. Tapi ada ya pengacara berat. apa-apa lah. Sebagai saya yang nggak berpendidikan, memang kalau nabimu tidak katakan belajar, ngelawan pengacara sekelas begini, pengacara aja gue bikin terberak-berak, buset, gue aja nggak sekolah bisa bikin malu pengacara, apalagi kalau gue sekolah, buset, gue nggak sekolah aja gue bisa bikin malu nih, pengacara otak dangkal. Otak dangkalnya apa coba? Nih. Sudah tidak mampu. Lari kemana? Wahai otak dangkal, pengacara dangkal, pantasan aja kamu tidak laku. Nih. Dengarkan. Wahai pengacara otak dangkal yang tidak laku-laku, kita buktikan tuh dengan data. Tidak perlu kita ngomong-ngomong. Di mana? Tidak ada. Allahmu tidak ada mujizatnya. Wahai pengacara dangkal, tidak ada ini Allahmu dalam KBBI saja. Mujizat Allahmu tidak ada. Allahmu tidak ada mujizatnya. Pengacara Madesu. Loh, saya sudah jawab. Allahmu tidak ada mujizatnya. Pengacara Madesu. Allahmu tidak ada mujizatnya, makanya dicontohkan di sini Musa. Gimana kalian sih, itu kau bilang bahwa mujizat itu adalah pemberian. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam adalah umat yang umi, buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Ini mana? Nih, baca. Mana baca. Tuhan? Mana mujizat Tuhan? Baca. Coba. Buta huruf. Makanya kalian nggak ngerti. Arti mujizat saja pemberian. Aduh. Mujizat Tuhan. Tuhan menunjukkan mujizat. Mujizat itu artinya pemberian. Gimana ceritanya itu? Kau bacain mujizat. Ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal batas manusia. Belajar dengan benar. Jangan kau sama seperti nabimu, buta huruf. Kau hanya ikut si buta huruf sih. Makanya ini, set itu memberikan mujizat kepada saya. Mujizat mawar kepada saya tuh. Itu mujizat datang. Yohanes tidak mujizat datang itu, mujizat datang. Coba.
Mana? Yohanes tidak berpendapat. Tadi mujizat sudah datang. Ada satu set mujizat lagi. Mujizat dari US India. Tidak ternyata. Ada mujizat dari Kisil. Nah, hari ini ayo mujizatnya. Mujizat mawar banjir di sini. Mujizatnya banyak di room ini. Astaga. Makanya kalau kita diskusi dengan umat buta huruf ya gini. Mujizat dikatakan sebagai pemberian, matilah kita. Mujizatnya banyak sekali kita hari ini. No, Mikael Pereira, Miki Sierra, semua kasih mujizat ini. Mujizat semuanya ini. Mana tadi buta huruf? Semuanya mujizat. Mana tadi buta huruf, Dek? Mujizat ini. Adek. Mujizat datang lagi, mujizat baru. Coba jawab. Pak Agus tuh, mujizat lagi datang dari populer. Masih mau mujizat. Kisil, ngasih mujizat lagi. Tuh mujizat. Mujizat datang, loh, mujizat tuh. Dari siapa pemberi mujizat? Pak Agus, Pak Sitepu. Ini Pak Agus, Pak Suba Gembira. Coba Jen itu pemberi mujizat tuh ada Kisil kasih mujizat lagi. Coba siapa yang memberikan mujizat dan siapa yang ini saya jawab ini Apakah Tuhan menerima mujizat? Udah mujizatnya. Udah mujizatnya. Jawab dong. Udah mujizatnya guys. Udah. Jangan kebanyakan mujizatnya. Kasihan di sebelah ini. Kasihan di sebelah ini mujizatnya nggak ada. Apakah Tuhan menerima mujizatnya nggak ada di sebelah ini. Apakah Tuhan menerima mujizat? Kasihan ini mujizat. Coba Adinda. Udah mujizatnya nggak ada lagi nih di sebelah. Coba Adinda, apakah Tuhan menerima mujizat? Adalah pemberian lagi. Coba dengerin. Pengacara. Kau lihat ini mujizat artinya apa? Makanya jangan jadi manusia buta huruf. Nih. Tuhan menerima mujizat? Mujizat artinya pemberian. Di mana? Mujizat itu pemberian artinya. Tuhan menerima mujizat? Coba. Mana mujizatnya? Nih. Apakah Tuhan menerima mujizat? Ini kau lihat. Jawab. Kau lihat ini arti mujizat. Tuhan menerima mujizat? Jangan kau seperti nabimu yang buta huruf. Coba. Capek gue ini hanya teriak-teriak aja. Belajar. Anjay. Jangan seperti nabi buta huruf dong. Gini nih. Saya tidak mengikuti Rasul, saya mengikuti Tuhan Yesus. Yang tidak terpelajar, siapa yang tidak jangan kau seperti nabimu yang mengatakan bahwa Islam adalah umat buta huruf. Ini Rasulmu Dinda. Terus nabimu ngikutin. Adinda. Terus nabimu ngikutin. Terus nabimu ngikutin Petrus sama Yohanes. Pantesan aja kau tidak tahu yang namanya. Makanya nabimu ngikutin. Karena kamu umat tidak terpelajar. Makanya nabimu ngikutin buta huruf. Umat tidak terpelajar. Makanya nabimu ngikutin. Saudara-saudara terkasih yang mencret. Hah? Ini buta huruf ini pemberian Allah. Buta huruf ini pemberian Allah. Umat tidak terpelajar, umat tidak terpelajar. Mujizat itu ngaku sendiri. Allah umat tidak terpelajar untuk melemahkan orang-orang yang memiliki sihir. Itu namanya mujizat. Longor, pengacara longor. Memang. Pengacara kalau umat buta huruf asal ngomong ya gitu. Itulah umat buta huruf. Mujizat nih, aku kasih kau mujizat biar kau tahu nih. Mujizat itu pemberian Tuhan kepada umatnya yang terpilih, dan namanya mujizat itu adalah pemberian. Itu namanya mujizat. Mana mujizat pemberian? Itu pemberian Tuhan kepada umatnya yang dipilih, yaitu Nabi dan Rasul. Ada pengacara longor ngomong give itu mujizat. Longor. Mulai kan? Gini, udah nggak mampu, sudah tidak mampu berbuat apa-apa, maka dia lakukan ini. Mending kita cari lagi buat tipu